Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya Pur dari Kebumen Express. Kali ini saya sudah ketemu dengan salah satu penggiat futsal di Kabupaten Kebumen dan juga pembina Walet Muda Futsal Kebumen. Selamat siang, Mas Mahmudin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Mahmudin, sedikit tanya-tanya dengan Mas Mahmudin sendiri. Di situasi pandemi ini kan hampir seluruh kegiatan futsal atau turnamen diadakan. Bagaimana upaya pemain melakukan latihan atau seperti apa untuk menjaga fisik mereka untuk tetap berkarya di pandemi? Ya, terima kasih. Terkait perkembangan futsal selama pandemi, yang pertama kita harus bangun mindset yang positif. Karena saya yakin di tengah pandemi seperti ini ada hikmahnya. Yang pertama bagi pemain, bagi seluruh penggiat futsal, baik dari manajer, pelatih maupun pemain. Awalnya kita kaget di awal Maret itu. Kita benar-benar pertama 1 bulan itu stop, tidak ada kegiatan latihan ataupun kompetisi karena memang tidak diperbolehkan. Yang kedua, namun ketika 1 bulan berjalan, anak-anak yang terbiasa 1 minggu 2 kali latihan ternyata efeknya lebih negatif. Meskipun kami sudah mensosialisasikan bagaimana anak-anak fokus latihan di rumah, misalkan sentuhan bola atau jogging di rumah masing-masing, tetapi anak rasanya tidak puas terhadap kegiatan mereka selama di rumah, seperti itu. Kemudian kami punya inisiatif latihan virtual, pengecekan jogging di rumah, latihan di rumah, seperti itu. Setelah beberapa bulan berkembang, pemerintah juga ada sedikit lebih lentur terhadap aturan. Kita mulai latihan, tapi kami kan emang latihannya terjadwal, terbatas, karena emang kami akademi maksimal jumlahnya 20. Rata-rata yang ada paling 15, 16. Kami bulan kedua, bulan April itu, Mei kita mulai latihan. Latihan ya hanya untuk mereka biar semangat, kemudian tetap menjaga protokol kesehatan, dan yang penting anak-anak tahu apa yang mereka harus lakukan, yaitu bukan kompetisi, bukan prestasi, tapi bagaimana menjaga kebugaran tubuh di masa pandemi seperti ini. Jadi selain tadi sempat berhenti ya, artinya sama sekali tidak ada kegiatan futsal, tapi untuk menjaga imunitas para pemain atau skill pemain tetap ada pelatihan namun menggunakan protokol kesehatan. Nah, sejauh ini dari anggota 20 anggota ya? Kalau peserta anggotanya ada 11 akademi ada. 11. Oke, sejauh ini dari pertemuan secara virtual itu apa sih yang mungkin lebih penguatan di teori atau seperti apa ya. Dari pembinaan? Oke, dari COVID seperti ini justru saya lebih tahu makna dari sebuah pembinaan. Tidak hanya sekedar latihan di lapangan, tapi benar-benar kami apa yang harus kami lakukan. Yang pertama ada satu yang kita gagas. Yang pertama adalah diskusi pada saat ada kelas di WA grup itu. Jadi saya memberikan pertanyaan, contoh apa itu ball feeling, seperti itu, apa itu strategi, apa itu futsal, apa itu sejarah futsal. Dan kalau di akademi kami, mereka bertanya kapan sih akademi ini berdiri dan siapa saja sih orang-orangnya, seperti itu. Itu ketika di grup WA itu mereka aktif, alhamdulillah seperti itu. Jadi mereka benar-benar tahu futsal itu bukan hanya sekedar bermain, tapi benar-benar ada sisi bermain. Terus kemudian yang kedua, di saat kami punya jam latihan tentang materi, tentang skill, mereka tuh bertanya, Pak saya tentang fisik misalkan, Pak saya kok lemah dalam berlari, ya berarti disitulah kami bisa memberikan ini loh, latihannya seperti ini. Terus
jamnya seperti ini, terus kemudian makannya juga seperti ini. Justru kami akan lebih teratur dalam menyampaikan materi-materi yang sebenarnya ini pokok tapi jarang sekali disampaikan pada saat latihan. Contoh pola tidur, pola makan, sama jam latihan itu sendiri. Oke, jadi selain kepaduan itu, nah tips dari mungkin pembina kepada salah satu peserta atau peserta sendiri, itu ada nggak selain teori khusus kah atau ada jadwal untuk pelatihan fisik sendiri? Oke, untuk di tengah pandemi seperti ini kami sudah punya program. Yang pertama diskusi tentang futsal itu sendiri. Terus kemudian ada jam latihan. Memang kami ada jam latihan 1 minggu 1 kali. Itu juga dibagi kelasnya. Kami punya di Walat Muda itu punya kelas 3 kelas. Ada kelas U10, U13, U16 sampai U19. Itu tak bedakan semuanya sehingga jumlah yang hadir pada saat itu paling sekitar 10 sampai 15. Kalau dari mengurus sendiri untuk tetap menjaga protokol kesehatan, himbauan kepada para pemain seperti apa? Ya, kalau dari kami sendiri tetap harus latihan, karena dan latihan ini jangan diartikan latihan harus bersama-sama terus. Latihan itu bisa di rumah, dan latihan itu materinya banyak sekali. Tidak harus latihan fisik di lapangan, tapi bisa jogging, bisa di jalan, jogging di alun-alun bisa, tapi tetap protokol kesehatan. Terus kemudian himbauan kepada pelatih, kepada anak-anakku semuanya, dengan COVID semacam ini tentu kita harus benar-benar survive, bertahan, bagaimana kita menjaga kondisi tubuh supaya sehat. Kemudian di saat nantinya normal, pemain yang akan berprestasi adalah pemain yang bisa bertahan dengan jadwal yang rutin tadi di saat pandemi. Saya yakin itu. Tapi pemain bagus apapun ketika pandemi seperti ini, kalau tidak latihan, tidak pemahaman bagus, maka nanti di saat pemerintah sudah mengizinkan kompetisi, mereka akan hilang, akan tersaingi dengan mereka-mereka yang disiplin pada saat pandemi seperti ini. Mungkin harapan dari pembina kepada pemerintah dengan adanya COVID ini kan hampir tidak ada turnamen. Ya, harapannya dari futsal sendiri seperti apa? Ya, harapan kami terhadap pemerintah yang pertama pembinaan tetap disampaikan, peneguran terhadap pemain-pemain yang memang menyelenggarakan turnamen di luar COVID, di luar protokol harus ditindak tegas, sehingga ketika kami melaksanakan protokol kesehatan, maka anak-anak kami terjaga dari bahaya itu. Kemudian harapan yang lain terhadap pemerintah tetap konsisten terhadap pembinaan futsal usia dini, karena harapannya itu prestasi di usia futsal, karena Kebumen di tahun 2019 kan mendapatkan juara umum di Jateng itu ya, harus benar-benar survive, latihan tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Dan terakhir, pemerintah dengan prestasi yang ada di Kabupaten Kebumen, harapannya betul ini salah satu yang menjadi pendobrak, membuat gor berstandar nasional. Karena kami latihannya itu di lapangan yang kecil. Kalau kita bertandingnya di standar yang gor standar nasional, kita akan kesulitan karena mereka bermain seperti halnya orang desa main di sawah, kemudian main di stadion, pasti akan kaget. Nah, mungkin pembiasaan itu harus ada, ya minimal 1 lah di Kebumen. Terima kasih Mas Mahmudin. Begitu. Jadi di situasi pandemi COVID-19 ini juga para futsal tetap berkarya, artinya tetap menjaga latihan fisik, menjaga skill dengan mengasah teori-teori futsal yang tentu diarahkan dari pembina, itu membangkitkan semangat. Nah, untuk kesimpulan bagaimana tetap seperti yang dikatakan Mas Mahmudin, bahwa situasi COVID ini kita tetap harus bertahan seperti di medan pertandingan ya. Kita harus bertahan, mampu menjaga gawang agar tidak
kejebolan. Mungkin dari itu diskusi kali ini. Terima kasih Mas Nurdin. Sami-sami. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa di diskusi yang akan datang. Saya Saifur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.